Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, sebagai seorang hamba Tuhan, kita tentu harus menyadari bahwa tugas kita hanyalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan demikian kita juga harus mengerti bahwa yang terpenting bukanlah timbal balik yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah kita lakukan, entah itu hanya sekedar pujian apalagi pemberian. Bagi kita sebagai hamba Tuhan yang menyadari kehambaan kita, yang paling penting dari semuanya itu justru seharusnya adalah bagaimana kita mampu menunaikan pengabdian kita dengan sebaik-baiknya, supaya berkenan kepada Tuhan Sang Komandan dan Majikan Agung kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kepada anak rohaninya Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, Paulus berkata, "Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya." Kekasih-kekasih Tuhan, prajurit yang baik, yang tentu saja bisa diidentikan dengan hamba Tuhan yang baik, bukan hanya harus berjuang untuk kepentingan tuannya dan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga harus berjuang agar berkenan kepada komandan atau tuannya. Bahkan hamba yang baik di dalam perjuangannya melakukan tugasnya tidak akan pernah memusingkan dirinya dengan penghidupannya sendiri. Tentu saja kekasih-kekasih Tuhan, ketika hamba Tuhan yang baik itu tidak memusingkan penghidupannya sendiri, tidak akan menyebabkan dia hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Ketika ia dalam perjuangannya tidak memusingkan nasibnya, bukan berarti juga ia kehilangan nasibnya atau kehilangan nasib yang lebih baik. Tetapi justru sebaliknya, ketika seorang hamba Tuhan, apalagi sebagai hamba yang baik bagi Tuhan, tidak memusingkan penghidupannya atau tidak mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukannya, maka Tuhan sebagai majikan yang baik akan memperhatikan dan bahkan akan memperdulikannya. Tuhan sebagai majikan yang baik itu pasti akan memenuhi segala yang diperlukannya. Bahkan Tuhan pasti akan memberikan upah kepadanya yang sudah pasti bukan seperti upah yang bisa didapat dan diberikan oleh dunia ini. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu saja bukan karena upah dan bukan karena balasan yang pasti akan diberikan oleh Tuhan, tetapi karena kebenaran sebagaimana diterangkan sebelumnya, serta karena kesadaran kita terhadap kehambaan kita, kiranya mendorong dan meneguhkan kita untuk tidak ragu mengabdikan serta memperhambakan diri kita kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.